Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini berjudul Keluarga, Konflik dan Kerohanian. Bahan bacaan kita terambil dari Kejadian 16 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah menghampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, konflik keluarga adalah hal yang biasa. Keluarga yang terdiri dari orang-orang yang berdosa, konflik menjadi tak terelakkan karena saling merasa benar dan saling melempar kesalahan. Hal ini jugalah yang terjadi dalam keluarga Abraham. Selama beberapa hari ke depan kita akan belajar dari apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga Abraham. Abraham dan Sarai sudah berumur namun tidak memiliki keturunan. Atas inisiatif istrinya, Abraham menghampiri Hagar sebagai gundiknya sampai akhirnya mengandunglah dia. Sejak saat itu konflik menjadi meningkat. Salah satunya ketika Hagar mulai memandang rendah Sarah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tentu ada banyak penyebab. Yang terlihat jelas adalah faktor kerohanian. Kisah dalam teks ini muncul setelah Allah meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Abraham, pasal 15. Dalam peneguhan itu Allah mengulang janjinya tentang keturunan Abraham yang sangat banyak, ayatnya yang kelima. Sekaligus dengan gamblang menjelaskan keturunan yang dimaksudkan berasal dari anak kandung Abraham, pasal 15 ayat yang keempat. Abraham lalu meresponi apa yang Allah janjikan dengan percaya, ayatnya yang keenam. Dan Tuhan meneguhkannya melalui peristiwa yang supranatural, ayat 9-16. Lalu ditutup dengan janji Allah, ayat 18-21. Sebuah klimaks yang sempurna. Namun semua yang terkesan spektakuler ini tidak membuat Abraham imun terhadap keraguan. Setelah sekian lama menunggu dan waktu berlalu, dia tetap tidak memiliki keturunan. Dalam situasi seperti ini, Sarah memberikan ide untuk memberikan Hagar sebagai gundik Abraham dan dia setuju dengan usulan itu. Apakah Abraham salah mengerti atau tidak mempercayai janji Allah? Jika dia salah mengerti, dia dapat saja mengartikan anak kandung yang dia dapatkan tanpa melalui Sarah. Dari perempuan manapun, bayi yang akan dia lahirkan akan tetap menjadi anak kandung Abraham. Tapi bila Abraham kurang mempercayai, dia mungkin juga sudah lelah lalu menyerah dengan janji Allah yang begitu lama. Baginya, toh ide Sarah termasuk masuk akal. Pertimbangannya adalah akan lahir seorang anak sebagai ahli warisnya. Dari dua opsi yang tadi saya uraikan, nampaknya yang terakhir menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Dari awal Allah sudah menjanjikan keturunan yang baik. Pasal 12 ayat 1-3. Janji tersebut jelas juga dikaitkan bukan hanya dengan Abraham tetapi juga dengan Sarah. Jika janji ini tidak perlu melibatkan Sarah, mungkin mengapa Tuhan perlu repot-repot menyelamatkan dia dari tangan Fir'aun? Pasal 12 ayat 10-20. Seringkali hal yang sama juga terjadi dengan keluarga saudara, bukan? Jika saudara mau jujur, bukankah banyak konflik keluarga muncul karena saudara kurang percaya kepada kebaikan dan janji Tuhan? Terlalu sering konflik keluarga terjadi karena pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, terburu nafsu, bahkan tanpa mencari pimpinan Tuhan. Sadarilah bahwa konflik keluarga biasanya dimulai dari ketidakberesan kehidupan kerohanian. Oleh sebab itu, mintalah saudara kepada Tuhan Yesus agar Dia menolong saudara membereskan kehidupan rohani saudara sekaligus keberanian untuk mempercayakan segala persoalan keluargamu dalam cara dan hikmat-Nya. Amin.